Oke kawan, jumpa lagi bersama kita channelnya Paris Gapi, channelnya para youtuber pemula kawan. Tempat kita saling berbagi dan bertukar pendapat lah ya. Kali ini kawan, kita akan bercerita lah ya. Sebenarnya banyak di antara kawan-kawan semua sudah pada tahu lah. Tapi karena ada rekan-rekan kita juga ya yang bertanya. Ada 3 orang ini kawan yang bertanya. Jadi terpaksa lah ya kita kasih tahu. Karena ya mungkin mereka belum gitu anu lah ya. Nah ini sama ini ada juga ini kawan. Jadi tentang pediu ya, spam dan klaim hak cipta lah kayak gitu kawan. Jadi ya memang kawan, kalau video kita atau apa yang kita upload ya bermasalah dengan pihak YouTube atau kena spam atau klaim hak cipta kawan, kita bikin repot kita lah kayak gitu kan, bikin kita susah untuk nantinya monetisasi lah kayak gitu kan. Jadi kita usahakan video kita tidak pernah dapat teguran atau kena peringatan atau spam dari YouTube lah ya. Jadi ini ada juga kawan kita ya yang berseluh kesah kepada kita lah kayak gitu kan, karena ya dianggap gimana lah kontennya seakan-akan menyaingi lah konten kawan-kawan yang lain ya. Jadi kita namanya mencari rezeki kawan, walaupun sama tapi belum tentulah hasilnya sama kayak gitu kan ya. Kadang-kadang ya kita bercerita kayak gini, kita ngasih tahu orang, yang kita kasih tahu itu lebih baik daripada yang mengasih tahu. Ada juga seperti itu kawan, banyak. Tapi namanya kita ingin berbagi ya, walaupun kita punya pendapat sedikit, pengetahuan sedikit, yang penting kita berbagi lah kayak gitu. Kita tidak ada niat ingin menyayangi orang lain, tetapi kita ingin berbagi supaya kita sama-sama sukses lah kayak gitu kan. Jadi ya kalau kita menunggu pinter ya, menunggu berhasil, menunggu sukses baru berbagi, kapan kita berbaginya ya. Jadi ya kita bukan ingin mengajari kawan-kawan, tetapi hanya ingin berbagi kepada kawan-kawan kita ya yang sesama YouTuber pemula, supaya kita sama-sama bisa sukses ya. Yang belum tahu lah, yang udah tahu ya terima kasih lah ya, saya terima masukannya kayak gitu kawan. Jadi cara mudah kawan untuk ngecek ya video kita yang kena atau komentar kita yang kena spam atau kena klaim hak cipta video yang kita upload, itu sebenarnya mudah kawan ya. Dari pertanyaan kawan ini ya, apakah dia memang benar nggak tahu atau hanya sekedar ngetes lah kayak gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita akan coba kasih tahu lah. Sebenarnya kawan mudah ya. Sebelum kita upload ke publik, kita upload dulu ke pribadi ya. Jadi nanti kita akan cek di situ apakah di pembatasan ada pemberitahuan lah. Jadi kalau ada pemberitahuan kita nggak upload lagi lah kayak gitu kan ya. Jadi kita tinggal delete lah kayak gitu kan, supaya video itu tidak kita upload lah kayak gitu. Jadi kita masuk melalui Google Chrome kawan, mudah ya, cepat dan sebentar lah sebelum kita upload ke publik. Karena video yang kita upload adalah pribadi dulu, baru kita setting, kita cek ya. Kalau dia kena klaim hak cipta atau kena spam, di situ ada tulisannya kawan, kayak gitu ya. Ada pemberitahuannya lah kayak gitu kan. Jadi ya nanti kita lewat Google
Google Chrome lah, kita masuk, kita cek, kita lihat lah ya. Jadi terima kasih kepada kawan-kawan semua masukannya ya, kritiknya dan sarannya. Saya cuma hanya ingin berbagi ya, bukan ingin mengajari orang lain ya. Kalau saya menunggu udah viral, udah terkenal baru berbagi, kapan? Kayak gitu kan. Jadi ya, walaupun ada pengetahuan sedikit, kita akan berbagilah kepada kawan-kawan yang belum mengerti dan belum paham, atau kepada kawan-kawan YouTuber pemula lah. Jadi begini caranya kawan, mari kita coba. Oke kawan, kita mulai ya. Kenapa kita harus mengetahui sebab dan akibat kalau channel kita atau video yang kita upload ya kena spam atau kena klaim hak cipta kawan. Karena kalau kena klaim hak cipta akan mempersulit kita untuk monetisasi ya. Di antaranya itu, yang kedua, mudah mengurangi atau bisa mengurangi jam tayang kita kawan. Karena kalau berulang kali ya kena spam atau klaim hak cipta, setelah itu kalau kena klaim hak cipta ya, kita hapus video kita, jadi mengurangi rekomendasi YouTube terhadap video kita kawan. Jadi sebelum kita mengupload ke publik ya, kita upload dulu secara pribadi kayak gitu kawan. Jadi kita masuk kawan ke studio YouTube ya, untuk mempermudah kita mengetahuinya kawan. Karena ya akibatnya banyak kawan ya, kalau video kita kena spam itu atau kena klaim hak cipta. Kalau kena spam kawan 3 kali berturut-turut dalam 90 hari, channel kita akan mendapat teguran ya, dan juga akan atau bisa ditutup lah ya channel kita oleh YouTube, karena kita tidak mengindahi pedoman komunitas YouTube sehingga kita kena spam terus lah ya. Jadi kita pilih lah kawan ya, mana video yang mau kita cek kayak gitu, caranya gimana kayak gitu kan. Jadi ini kawan, masukin setelah itu kita seperti biasa kawan, kayak gini ya. Kita pilih dulu ya, karena kita bikin video secara pribadi kayak gitu. Dia secara pribadi aja udah kelihatan kawan, kayak gitu ya. Jadi nggak perlu kita lama-lama menunggu lah kayak gitu kan, atau setelah kita upload ke publik udah tahu kayak gitu kan bahwa video kita kena spam atau kena klaim hak cipta kayak gitu kawan. Jadi kita anukan ya. Nah, jadi di samping ini kawan ya, ada bermacam-macam ya tulisan di sini ya. Ada kualitas video, visibilitas publik ya, pembatasan, subtitle, layar akhir, kartu. Nah, disinilah kawan ya, kita mau lihat. Sebelum kita upload ke publik itu, di pembatasan ini tidak ada katanya kan. Berarti tidak ada spam atau klaim hak cipta atau video berulang lah kayak gitu kan. Jadi kawan ya, di pembatasan ini nanti kalau dia ada video kita sebelum kita upload itu dari pribadi ke publik itu, ini ada tulisan di sini kawan keluar. Kalau dia klaim hak cipta, dia akan tertulis di sini klaim hak cipta.
Kalau dia ada kena spam, di sini akan ada tulisan lah kayak gitu kan, bahwa kena spam itu di pembatasan ini kawan. Jadi dia karena tidak ada, jadi dia tidak keluar lah kayak gitu kan. Jadi perlu kita ketahui itu kawan ya, karena spam itu sangat membahayakan tadi kawan. Karena kalau berulang kali ya video kita kena spam, ya kita akan mendapat teguran dari YouTube karena kita dianggap melanggar komunitas YouTube kayak gitu kawan. Jadi di situ kawan ya perlu kita ketahui, kita masuk melalui Google Chrome ya, kita ketik studio YouTube, baru kita login kayak gini kawan. Seperti biasa aja kawan, sebenarnya mudah lah ya, tapi karena kita ya sering menengok video kawan-kawan ya sampai ditutup oleh YouTube, setelah diupload kita nggak bisa buka, dan di situ tertulis video ini dilarang kayak gitu kan. Jadi rugilah kita kawan ya, capek-capek bikin video tetapi kena klaim hak cipta atau kena spam tadi kawan ya. Itu baru kita klik kayak gini kawan ya. Setelah itu kita lihat di samping sebelah kiri tadi ya. Jadi cuma ini kawan yang bisa kita kasih tahu ya. Nanti kita akan bertemu lagi di video berikutnya ya. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat lah bagi kita semua kawan. Salam satu hobi kawan, salam satu jiwa, salam YouTuber pemula, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.